Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berada di kelas 4? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, ceria, bahagia, dan semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini kalian bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk itu Bapak mohon kalian perhatikan dengan sebaik-baiknya ya. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum anak-anak. Tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Ayo, ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta dan rasulnya. Kalian lihat gambar itu kan? Ada Mekah, ada pemandangan yang sangat indah. Itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah apa yang ada di langit dan di bumi, manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Mengenal Allah melalui alam semesta. Kalian lihat gambar itu kan? Ada bangku, ada meja, ada gunung, ada pensil. Kalian bisa melihat yang mana benda mati itu. Benda mati adalah benda yang tidak bisa bergerak sendiri. Apa? Ayo, silakan tebak ya. Bangku, meja, buku, pensil itu merupakan benda mati. Dan kalian lihat yang di bawah. Sekarang apa saja yang benda hidup itu? Ada pohon, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada manusia. Dan marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, bernapas. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Mengenal Allah melalui Al-Quran. Coba lihat, perhatikan ayatnya. Surah Al-An'am Surah ke-6 ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Shadaqallahul azim. Artinya, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Jadi kita bisa mengenal Allah melalui Al-Quran. Baca Al-Quran, insya Allah kita akan semakin mengenal Allah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, selanjutnya kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal suatu, biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Al-Asmaul Al-Husna. Nama Allah banyak, tapi yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Nah, hari ini kita akan mempelajari 3 Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Basir. Al-Basir berarti Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja, sampai hal sekecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Al-Adl berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunannya, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Selanjutnya, Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Beriman kepada Rasul Allah. Di antara manusia, ada yang Allah jadikan sebagai utusan di bumi ini. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia. Beriman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Jadi, beriman kepada Rasul adalah mempercayai akan adanya Rasul. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka, Rasul-Rasul itu terjaga dari kesalahan, seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin, artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Selanjutnya, kita akan mengenali sifat-sifat Rasul. Yang pertama, syidik, artinya benar atau jujur. Mustahil bersifat kizib atau berbohong. Kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Mustahil bersifat khianat, curang, ingkar janji. Ketiga, tablik. Tablik artinya menyampaikan. Mustahil bersifat kitman atau menyembunyikan. Keempat, fatonah artinya cerdas atau pintar. Mustahil bersifat baladah atau bodoh. Kesimpulannya adalah manusia wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengenal Allah dapat dilakukan melalui pengamatan alam semesta dan Al-Quran. Semua benda, baik benda hidup maupun benda mati, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pencipta disebut Khalik, sedangkan yang diciptakan disebut makhluk. Iman kepada Allah harus dibuktikan dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Manusia wajib beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Semua Rasul menyeru agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Selanjutnya, silakan kalian latihan soal. Di sini ada 8 soal. Silakan kalian mengerjakannya di buku tulis agamanya. Bapak mohon soalnya juga ditulis ya. Di pertemuan kita hari ini, semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat walaupun hanya sedikit. Mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebih Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.